Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu jalannya materi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Kak. Masih pada semangat gak nih? Harus semangat dong ya, karena pada kali ini kita akan mendengarkan materi yang luar biasa nih. Tapi sebelum masuk ke materi, di sini saya sudah berada dengan pemateri. Halo Kang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kang. Ya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eva Laila sebagai moderator pada materi Become a Liaison Between System in Society yang akan disampaikan oleh Kang Fuad Abdul Basit MSPD. Tapi sebelum masuk ke materinya nih Kang, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap Fuad Abdul Basit Setiawan. Nama panggilan Basit. Tempat tanggal lahir Bandung 21 Agustus 1996. Alamat Kampung Cicalengka, RT 03, RW 04, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas. No kontak 082 120 810 811. Riwayat pendidikan SD, SDN Cihampelas 02, SMP Darul Falah, SMA Darul Falah, perguruan tinggi S1 IKIP Siliwangi. Pengalaman organisasi. Himaptika sebagai Ketua Divisi PSDMO, Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai Ketua Umum, Kembara Cabang Kota Cimahi sebagai Ketua Cabang, Dewan Pengurus Pusat Kembara sebagai Ketua Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi. Moto hidup, nothing is impossible, impossible is nothing. Nah, teman-teman kayaknya udah pada penasaran nih Kang sama materinya. Mungkin langsung aja kali ya Kang, kita masuk ke materinya. Untuk Kang Basit disilahkan. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman pengurus Himaptika yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk berdiskusi di sini ya. Berdiskusi tentang apa ya tadi teh, bahasa Inggris lah panjang pokoknya ya. Teman-teman tinggal dibaca aja materi judul materinya seperti apa. Dan saya harap saya di sini bukan sebagai teman bukan sebagai pemateri, tetapi saya memposisikan diri sebagai teman berdiskusi untuk kita semua. Kalau pemateri saya bisa apa ya? Belum bisa apa-apa. Tapi untuk teman berdiskusi kita bareng-bareng aja berdiskusi, oke? Ya, Kang. Jangan canggung, jangan nervous, kalem, santai. Saya nggak akan pernah gigit ke siapapun juga gitu. Jadi kemarin Fahril sebagai ketua pelaksana itu menghubungi saya untuk meminta saya untuk menjadi teman berdiskusi Satria berapa ini? Satria 6 ya? Satria 6 untuk materi ya intinya ada peran mahasiswa katanya dan mahasiswa menjadi lidah ataupun penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Sedikit banyaknya tentang seperti itu. Nah, sebelum jauh ke peran mahasiswa, jadi yang ingin saya sampaikan ataupun yang ingin kita diskusikan ataupun saya diskusikan adalah tentang mahasiswanya dulu. Jadi teman-teman apakah sudah mengetahui apa arti sebenarnya tentang mahasiswa itu sendiri? Jangan sampai kita sudah terdaftar di perguruan tinggi sebagai mahasiswa, titel kita sebagai mahasiswa, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu mahasiswa gitu. Tapi masih sadarnya apa? Siswa SMA gitu.
Nah, jangan sampai seperti itu. Banyak kok itu mahasiswa-mahasiswa ya yang udah Iya. angkatan, misalkan udah tingkat 2, tingkat 3, ketika saya tanya, kamu mahasiswa? Iya, saya mahasiswa, Kang. Apa itu mahasiswa? Yang jadi pertanyaan saya paling dasar itu. Apa itu mahasiswa? Ya kan? Iya, Kak. Nah, teman-teman panitia yang hadir di sini, coba ada yang bisa menjawab enggak apa itu panitia ataupun peserta yang di dalam ruang Zoom meeting? Ya, silahkan. Ada yang bisa jawab apa itu mahasiswa? Menurut teman-teman aja ataupun mau menurut definisi silahkan, menurut para ahli apalagi itu sangat bagus gitu. Silahkan buat teman-teman ada yang mau menjawab. Izin menjawab, Kak. Boleh. Siapa? Anwar, Kak. Dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Anwar dari kelompok 1 Al-Khawarizmi. Di sini saya akan menjawab apa itu mahasiswa. Menurut pendapat saya pribadi ya, mahasiswa itu adalah siswa yang paling tertinggi yang menuntut ilmu di bidangnya itu sendiri. Mungkin begitu. Terima kasih, Teh. Mohon maaf bila salah. Gak apa-apa, salah namanya juga belajar. Kalau udah belajar masih tetap salah, itu namanya kurang ajar. Gak apa-apa. Dan ingat yang namanya argumentasi ataupun pendapat tidak ada benar, tidak ada salah ya. Yang ada saling menguatkan. Itu jangan pernah takut salah. Betul, sedikit banyaknya seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain, teman-teman? Tidak, Teh. Izin menjawab. Boleh. Perkenalkan diri dan sebutkan nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Nida Ijahara dari kelompok 3 Ibnu Sina. Saya dari kelas A1. Izin menjawab, mahasiswa itu menurut Nida pribadi adalah seseorang yang sedang menikmati keindahan pendidikan. Itu, Teh. Mantap. Ya, cukup terwakilkan ya oleh perempuan dan laki-laki satu-satu. Yang satu menjawab keindahan dunia pendidikan, yaitu bagi saya itu jawaban yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena barusan itu siapa? Nida, Indah? Nida ya, Nida berani mengutarakan pendapatnya tanpa takut salah ataupun tanpa takut hal-hal yang lainnya. Nah, ada yang bilang gini, pengertian mahasiswa adalah berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Ada yang bilang, tapi entah siapa lupa saya. Yang pertama dari kata maha, yang kedua dari siwa. Maha itu yang paling, kan itu ya, maha. Siwa itu dari bodoh. Berarti kalau kita sambungkan, mahasiswa artinya adalah yang paling bodoh. Ya. Katanya, tapi kan nggak tahu. Nah, ada beberapa pengertian yang paling sederhana seperti ini. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengampu ataupun melakukan pendidikan di suatu perguruan tinggi dan sudah terdaftar secara administrasi. Nah, itu jawaban untuk anak SMA. Gitu ya. Yang menjawabnya seperti itu. Tapi untuk mahasiswa tidak seperti itu. Mahasiswa itu biasanya bisa mendefinisikan bisa mendefinisikan menurut pemikirannya sendiri. Ya kayak tadi Nida, terus siapa lagi yang laki-laki? Anwar. Nah itu udah masuk ke taraf mahasiswa. Tapi mungkin nanti akan berpikir lagi ke depannya, teman-teman. Apakah saya layak disebut mahasiswa? Ya tergantung teman-teman mau seperti apa. Nah, mahasiswa ada yang menyebutkan sebuah titel yang disandang oleh seorang akademisi kampus yang mempunyai jiwa idealisme. Nah, ada kata idealisme. Apa itu idealisme? Ya kan? Apa itu idealisme? Idealisme adalah suatu keyakinan, ya, suatu keyakinan yang diyakini oleh seseorang dan bahwa hal tersebut adalah benar menurut seseorang tersebut. Dan biasanya mahasiswa itu berpikir kritis.
ketika kita kuliah ada kan berpikir kritis siswa? Ada nggak? Ada ya di materi ya? Nah, mahasiswa pun harus bisa berpikir kritis. Yang jadi pertanyaan saya lagi, apa itu berpikir kritis? Jadi, mohon maaf ya, kalem, santai. Kalem, nggak bertanya ke Eva, kalem, jangan panik. Jadi, ketika diskusi dengan saya itu jangan tegang, santai aja ya. Kita bawa enjoy aja, kita bawa santai. Berpikir kritis itu pun menjadi PR kita sebagai mahasiswa. Ya, cara untuk berpikir kritis seperti apa sih? Kayak gimana sih caranya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang paling utama adalah membaca buku dan diskusi. Itu paling utama. Karena ada beberapa dosen kenalan saya di UIN, dosen-dosen kenalan saya di UIN, di UPI, bilang kayak gini, kuliah di kelas mah ilmu nu dimenangkeun lagi cuman 15%. Itu pun ketika kalian ataupun ketika AA benar-benar merhatikan. Lamun ayeuna bari ngobrol, bari ngawangkong, bari hees, bari sare, cenah kitu. Paling sabaraha persen, 1%. Paling ge biheung 1% oge. Ieu nu geus di hotelan ku babaturanna ngagibah cenah kitu. Ya kan? Jeung geus chattingan jeung kabogohna geus janjian da telat teh sabaraha persen. Nah, sisanya yang harus kita cari, yang harus kita dapatkan dari mana kita carinya? Dari ruang-ruang organisasi. Sudah tepat teman-teman Himaptika, pengurus Himaptika bergabung dengan Himaptika. Dan sudah tepat bagi peserta mengikuti Satria. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak didapatkan di dunia perkuliahan ataupun di kelas ya, khususnya di kelas. Banyak hal yang tidak didapatkan, tapi bisa didapatkan di luar daripada ruang lingkup kelas. Gitu. Ya, salah satunya ya ini materi-materi yang bisa dapatkan dari sini. Sedikit banyaknya ya. Jadi ngalir ngidul ya. Itu ya pengertian mahasiswa. Sedikit banyaknya teman-teman bisa mengartikan lah seperti apa itu mahasiswa, yang dimaksud mahasiswa itu apa dan lain sebagainya. Nah, adapun peran mahasiswa yang sering kita dengar, yang sering digaung-gaungkan oleh berbagai organisasi kemahasiswaan, peran mahasiswa yang pertama ada yang namanya iron stock. Mungkin teman-teman sudah membaca iron stock. Iron itu besi, stok itu cadangan. Kenapa sih harus cadangan besi? Kenapa enggak emas? Karena emas lebih mahal daripada besi. Kenapa enggak mineral yang lain? Kenapa harus besi? Karena besi itu bakal berkarat. Berkarat, ketika berkarat, keropos, rapuh, bubuk. Kan akhirnya seperti itu. Begitupun manusia. Yang namanya manusia tidak abadi. Pasti ada tuanya. Enggak akan kita terus muda seperti ini. Pasti tua gitu. Nah, peran mahasiswa itu menjadi iron stock cadangan untuk regenerasi. Regenerasi apa? Ya nanti tergantung posisi kita mau di mana. Mau di pemerintahan, mau di keguruan, mau di kesehatan, politik dan lain sebagainya, tergantung kita yang menentukan sebagai mahasiswa ke depan mau di mana. Jangan sampai ketika kita kuliah nanti semester 6, semester 7 urang geus lulus erek naon. Itu yang sering muncul di pertanyaan yang sering muncul di benak teman-teman yang udah semester 7 nih. Orang lamun lulus erek naon nya? Lamun teu lulus era gitu. Lamun can lulus era. Kan gitu. Tapi saya sarankan dari sekarang teman-teman sudah bisa membuat visi tujuan pribadi ke depannya saya harus menjadi apa? Saya harus duduk di mana? Dan saya harus seperti apa? Nah, persiapkan dari sekarang. Jangan sampai teman-teman terlena oleh keindahan dunia kampus ini yang hanya sementara. Saya sering bilang kalau pengurus Himaptika yang dulu nih, yang 2019 itu angkatan Rauf,
sering dengar saya bilang bahwa gini, dunia kampus, dunia perkuliahan adalah dunia fana, dunia tipu-tipu, dunia imajinasi, imajiner, yang penuh kebohongan dan kemunafikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena teman-teman masih bebas mau melakukan apapun. Uang masih dikasih, ya kan? Jajan masih dikasih. Nggak mikirin nyari uang seperti apa. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang mikirin buat kuliahnya seperti apa. Tapi banyak mahasiswa yang keenakan di sana sampai nanti di penghujung mau lulus bingung. Saya mau kerja apa? Nah, peran mahasiswa itu iron stock. Ya kita persiapan dari sekarang, kita harus posisinya mau di mana. Kalau mau posisi seperti saya sekarang, ya perjalanannya lumayan panjang. Saya bisa duduk di sini karena saya berorganisasi. Dari 2015 sampai sekarang, saya belum pernah meninggalkan organisasi. Karena dengan berorganisasi saya banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak relasi. Karena hari ini dunia kerja itu susah ketika tidak ada orang dalam. Ketika pengen banyak orang dalam, ya perbanyak relasi. Ketika ingin memperbanyak relasi, ya berorganisasilah. Dan pilihlah Himaptika. Saya bisa duduk di sini gara-gara Himaptika juga, gitu. Itu untuk iron stock. Ya. Jadi regenerasi kita tuh bakal meregenerasi, kita tuh bakal menggantikan posisi-posisi yang sekarang dosen-dosen kita 10 tahun ke depan mereka akan pensiun. Nah, siapa yang bakal ngisi selain daripada kita? Nah, itu iron stock. Yang kedua, ada guardian of value, penjaga nilai-nilai ataupun penjaga norma-norma yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti apa sih yang ada di masyarakat? Yang paling sederhana yang saya sering gambarkan itu analogikan itu adalah tata krama, sopan santun, dan budi pekerti. Itu yang paling mudah. Karena tidak sedikit sekarang anak-anak mau itu SD, SMP, SMA ngalewat hareupeun anu ngariung, maaf campur gak apa-apa ya. Sugan pupuntenan henteu nu ayeuna mah ngaleos we jiga hayam. Nah itu kan suatu nilai yang terdegradasi yang kita diajarkan oleh leluhur kita, oleh orang tua kita zaman dahulu. Ketika ada tetangga kita lagi duduk di terasnya, kita lewat, kita harus bilang punten. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Nggak tahu. Kan gitu. Ya. Itu nilai-nilai yang paling sederhana yang harus kita jaga sebagai mahasiswa. Punten Kang, punten Teh. Maksudnya gini, ketika kita menghargai orang lain, kita pun bakal dihargai lagi oleh orang tersebut. Jangan sampai kita meminta penghargaan daripada orang lain, tetapi kita tidak mau menghargai orang lain. Jangankan menghargai orang lain, menghargai diri sendiri pun enggak. Jangan sampai seperti itu. Itu guardian of value. Yang ketiga ada agent of change. Agen of change, agen perubahan. Perubahan seperti apa sih yang harus kita bawa sebagai mahasiswa? Perubahan yang dimulai dari terkecil aja gitu. Mungkin ada beberapa contoh yang bisa kita ambil. Kayak gini. Misalkan kita duduk di kuliah itu di dunia pendidikan kan. Banyak tempat, banyak desa ataupun banyak kampung yang masih buta huruf ataupun buta aksara, buta angka. Kita bisa enggak sih memperbaiki hal tersebut gitu? Itu hal sederhana, tapi itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat tidak butuh banyak uang, karena kita pun sebagai mahasiswa masih seret akan uang, ya enggak? Masih terbatas uangnya, enggak kayak sultan-sultan kan gitu. Tapi hal-hal sederhana seperti itu yang bisa kita lakukan. Karena Rasulullah pun mengajarkan kepada kita
Jangan memberikan ikannya, tapi berikanlah pancingnya supaya berusaha. Begitupun kita sebagai mahasiswa, berikanlah pengertian, berikanlah pemahaman supaya masyarakat pun berkembang dengan sendirinya. Perubahan-perubahan seperti apa lagi sih yang harus kita lakukan? Ya tergantung. Sekarang kondisi zaman edan. Kita pun harus lebih edan sebagai mahasiswa. Kalau kita tidak edan, kita bakal disebut orang edan. Kenapa? Ya karena ketika kita beda dari orang lain, jadi anggap orang gila kan? Gitu. Ketika zaman gila, ya kita pun harus gila. Jangan sampai kita nggak mengikuti zaman ini gitu. Apalagi kita seharusnya bisa melampaui zaman, membaca zaman ke depannya seperti apa. Itu ya. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya utarakan adalah posisi mahasiswa itu di mana sih gitu. Ya enggak? Kita sebagai mahasiswa kalem ya. Kita sebagai mahasiswa kadang kita bingung sendiri ya memposisikan kita harus di mana sih sebagai mahasiswa? Apakah hanya belajar saja? Apakah hanya dunia kampus saja atau seperti apa? Tidak. Enggak kan? Tidak. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Ada yang tahu Tridharma Perguruan Tinggi? Ada yang tahu? Ada yang tahu Tridharma Perguruan Tinggi? Masya Allah, mahasiswa nggak tahu Tridharma Perguruan Tinggi. Tri itu kan 3, Dharma itu apa? Dasar. Perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian pada masyarakat dan jejaring kemitraan. Pendidikan kalian sedang menempuh, kita sedang menempuh pendidikan dengan berkuliah. Penelitian, nanti kita pun bakal melakukan penelitian-penelitian di masyarakat, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, pengabdian di masyarakat. Kita menunggu waktu kapan? Menunggu KKN. Yang nanti semester 7, waktunya cuma 40 hari. Apakah cukup pengabdian dengan 40 hari? Pasti isinya bimbel. Ya kan nih KKN itu? Ngajar ngaji. Terus apa lagi? Itu bukan hal yang jelek, itu bagus. Cuman akan lebih elok lagi, akan lebih indah lagi ketika kita melakukan pengabdian dari sejak dini mungkin. Ayo kita ketika kita misalkan ada nih orang-orang desanya terpelosok ataupun pedalaman, ya kasar teh pedalaman. Jauh dari keramaian lah desanya. Jauh dari keramaian. Ayo kita main ke sana. Kita lihat di sana. Kita analisis kekurangan-kekurangan di sana apa. Dari mulai pendidikannya seperti apa, kesehatannya seperti apa, ekonominya seperti apa, kekayaan alamnya seperti apa. Kita analisis, kita cari datanya, kita gali datanya. Ketika kita sudah mendapatkan data, kita riset, kita kaji apa yang akan kita lakukan dengan data tersebut. Oh, pendidikannya jelek. Angka buta hurufnya masih besar. Nah, bisa enggak sih kita memperbaiki hal tersebut? Kalau dengan waktu 40 hari bisa enggak? Bisa, tapi kudu lompatan. Tapi kalau misalkan dengan waktu yang panjang, insya Allah gitu, kita bisa mempersiapkan ataupun memperbaiki, membenahi hal tersebut dengan cepat gitu. Ya. Nah, itu posisi mahasiswa salah satunya. Yang kedua, nggak tahu yang kedua atau yang keberapa lah posisi mahasiswa, intinya ada yang bilang mahasiswa itu sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ya, ada yang bilang tapi saya nggak tahu, lupa. Kenapa sih mahasiswa dibilang jembatan, disebut jembatan antara masyarakat dan pemerintah? Karena biasanya masyarakat itu berpandangan terhadap mahasiswa itu adalah mahasiswa orang yang serba bisa, orang yang serba mengetahui,
orang-orang yang serba menguasai. Tapi orang seperti itu ataupun mahasiswa seperti itu tuh mahasiswa seperti apa? Mahasiswa kayak gimana? Kadang ada kayak gini di desa-desa tuh kayak gini di kampung-kampung tuh. Cing atuh ada ama kuliah pangikhtiarankeun atuh kanggo muludan wae mah gitu. Nah, banyak kita tolak. Papunten da abi mah jurusan matematika, abi teu ngartos kana kitu. Banyak gitu bahasana pan henteu. Ya kan? Kita nggak mungkin menggunakan bahasa tersebut. Pasti kita usahakan dengan cara apapun. Ya. Nah, biar kita nggak bingung, ya inilah berorganisasi dan berdiskusi supaya kita tahu caranya seperti apa. Terus jembatan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintahnya sebelah mana? Kadang masyarakat itu kebingungan. Mau menyampaikan aspirasi itu harus lewat mana? Kepada pemerintah. Kadang hanya dimanfaatkan saja oleh pemerintah. Contohnya, ketika pemilu banyak serangan si Fajar, ya enggak? Banyak ya, nggak di mana-mana itu serangan si Fajar pasti ada gitu. Nah kadang banyak orang yang berpikir bahwa ya udah terima aja uangnya. Nah itu nggak baik juga. Itu yang harus kita perbaiki sebagai mahasiswa. Nggak boleh hal-hal tersebut kita lakukan, kita biarkan. Membantu masyarakat, memberikan pemahaman pemerintah itu seperti apa. Tugas pemerintah itu harusnya seperti apa. Jangan sampai masyarakat memuji pemerintah yang telah mengerjakan kewajiban sebagai pemerintah. Tekudu dipuji pemerintah lamun ngelakuin kewajiban mah. Udah pasti itu kewajibannya ya enggak? Tekudu dipuji. Pemerintah mah kritik yang ada juga, bukan dipuji. Karena ada yang bilang seperti ini. Didiklah masyarakat dengan organisasi, didiklah pemerintah dengan perlawanan ataupun kritikan. Perlawanan paling mudah adalah dengan mengkritik, dengan tulisan. Itu yang paling mudah. Nah, posisi kita itu kita harus bisa memposisikan diri sebagai mahasiswa yang yang menjadi ujung tombak di masyarakat. Banyak kok tragedi-tragedi yang dimotori oleh mahasiswa. Contohnya 1998. Turunnya Presiden Soeharto itu ikut andilnya mahasiswa dan masyarakat. Bahkan sebelum 1998 pun ada gerakan-gerakan mahasiswa. Tahun 1908 itu gerakan Budi Utomo. Gerakan mahasiswa pertama di Indonesia. Tahun 1928 muncullah Sumpah Pemuda. Itu gerakan mahasiswa juga. Tahun 1964-65 saya lupa, ketika lengsernya Soekarno, di kudetanya Soekarno, itu ada ikut andilnya mahasiswa juga. Dan sekarang yang saya ingin tanyakan, mahasiswa hari ini ada atau tidak? Kan itu, di mana mahasiswa? Jangan sampai kita kehilangan titel kita sebagai mahasiswa, kita bingung orang teh mahasiswa lainnya gitu. Nah, itulah yang menjadi pondasi utama kita sebagai mahasiswa, bahwa sebelum apapun, sebelum kita berorganisasi, sebelum kita kuliah, sebaiknya ya kita pahami dulu apa itu mahasiswa. Tugas pokok fungsi mahasiswa itu apa? Karena lebar gitu. Kita hanya kuliah, kita menjadi mahasiswa hanya kuliah, tidur, kuliah, nongkrong. Hanya seperti itu, kuliah, pulang. Untuk apa kuliah? Lebar. Di dunia perkuliahan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Gitu. Makanya saya harap
kegiatan seperti Satria ini dan kegiatan seperti diskusi seperti ini terus berlanjut di kemudian hari. Karena inilah yang menopang kemajuan Indonesia, salah satu penyebabnya ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Indonesia minat literasinya sangat rendah sekali. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi berdiskusi. Dan membaca pun bukan sekedar membaca teks, ya, tapi membaca konteks. Apa bedanya teks dan konteks? Itu yang sering kita bingungkan. Yang sering kita lakukan itu hanya membaca di dalam buku saja, teks saja. Tapi konteks keadaan hari ini, keadaan di masyarakat kita nggak bisa membaca hal tersebut. Mau seperti apa? Dan mungkin nanti dipertegas oleh antropologi kampus, ada materinya? Oh udah tadi, tipologi mahasiswa? Udah tadi. Berarti udah kenal ya tipologi mahasiswa, jenis-jenis mahasiswa apa aja. Ya, tergantung kalian teman-teman mau memposisikan diri mahasiswa di mana gitu. Apakah apatis, hedonis, aktivis, organisatoris, atau apapun itu, kunang-kunang, kuliah nangkring, kupu-kupu, tergantung memposisikan diri sebagai apa nantinya. Sampai jam berapa? Masih lama. Ada sisi pertanyaan tanya jawab? Ada. Oke. Itu sebagai pengantar dari saya ya. Hanya prolog, sisanya kita berdiskusi aja, kita ngobrol. Maksudnya kalau saya terlalu panjang lebar, saya kayak seminar, kayak khutbah Jumat gitu ya, nggak ada yang tanya, nggak ada yang udah sama online gitu, nggak ada yang nanya, kayak khutbah Jumat kan gitu. Jadi lebih baik kita berdiskusi saja, kita bila ada yang tidak tidak sependapat dengan apa yang saya utarakan tadi, silahkan kita diskusikan bareng-bareng. Saya harap banyak yang nggak sependapat gitu, biar rame diskusinya. Ya, Pak, Ya, makasih. baik. Teman-teman, materinya sangat luar biasa sekali, Kang. Boleh ya? Buat teman-teman yang mau bertanya, raise hand terlebih dahulu, sebutkan nama dan kelompoknya. Boleh kepada Anwar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Gunawan dari kelompok 1 Al-Khawarizmi. Izin bertanya, Kang, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa agar bisa membendung adanya serangan pelajar ke masyarakat sekitar kita? Terima kasih, Kak. Langsung dijawab aja. Tadi itu sebenarnya saya hanya menyentuh sedikit sih tentang hal tersebut. Cuman itu sudah menjadi suatu kebiasaan di kita bahwa ketika pemilihan ini, pemilu ya, biasanya pemilu itu nunggu-nunggu kan, tiap malam ataupun tiap subuh itu ada yang ketrok ke rumah. Gimana sih kita menyadarkannya? Saya banyak, alhamdulillah ada beberapa pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kita berikan penjelasan bahwa di aturan sekarang ataupun di sebelumnya, baik yang memberikan uang ataupun yang menerima itu bakal masuk penjara dan dendanya minimal 200 juta gitu. Jadi berikanlah pemahaman aturan-aturan hukumnya gitu. Jangan ditakut-takuti, tapi berikan pemahaman bahwa nih kalau Bapak menerima uang ini, lantas nanti ada melaporkan, memfoto dan dilaporkan, ini resikonya dipenjara dan diberikan denda. Mau seperti itu enggak? Berikan penjelasan seperti itu, karena itulah yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa. Kalau kita tidak bisa memberantas hal tersebut, ya mau maju seperti apa di Indonesia ini? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu adalah cikal bakal hadirnya ataupun lahirnya korupsi di Indonesia. Hal sedikit yang sering kita lakukan, yang sudah menjadi kebiasaan.
Apalagi kalau di kelas nih, di kelas. Ada beberapa dosen yang sering korupsi waktu. Nih mau disiplin gimana, dosennya juga sering korupsi waktu kan gitu. Apalagi mahasiswanya nantinya kan gitu. Tapi kadang mahasiswanya takut. Erek ngomong dah sieun, nilai nasieun E. Tapi bagi saya jangan pernah takut. Karena ada yang bilang kayak gini. Mahasiswa takut oleh dosen. Dosen takut oleh dekan. Dekan takut oleh rektor. Rektor takut oleh pemerintah. Pemerintah takut oleh presiden. Presiden takut oleh masyarakat. Dan mahasiswa sebagai masyarakat. Jadi kenapa harus takut sama dosen? Ketika dosen salah, ya salah. Masa kita membenarkan yang salah? Ya enggak? Enggak boleh seperti itu gitu. Maksudnya bukan saya mengajarkan untuk melawan, enggak ya. Enggak. Tapi ketika ada dosen nih yang melanggar aturannya sendiri, ya udah omongin aja secara baik-baik. Bukan aturannya seperti ini. Kan gitu. Terus Kang kumaha lamun ayeuna nilainya engkeuna ya teu naon da ya waktu ngulang. Ya kan? Ada waktu perbaikan, kenapa harus takut? Ya. Terus yang jadi pertanyaan saya ketika nilai nanti kalian lulus, misalkan udah diperbaiki, nilai berpengaruh, sangat berpengaruh atau enggak? Tergantung. Kita mau kerja di mana? Ada yang bilang nilai itu enggak ngaruh, ada yang bilang nilai itu ngaruh. Dan bagi saya nilai itu enggak ngaruh. Kenapa enggak ngaruh? Toh saya sebelum lulus aja udah kerja, alhamdulillah gitu. Oleh apa? Oleh jaringan saya, relasi saya, kenalan saya orang dalam. Gitu. Makanya teman-teman saya yang sudah lulus duluan menanyakan pekerjaan kepada saya yang belum lulus. Kan aneh. Mereka yang nilainya bagus-bagus di atas saya, tapi meminta pekerjaan, lowongan pekerjaan ke saya yang belum lulus dulu. Makanya bukan berarti mengajarkan nilai itu bukan apa ya? Bukan segalanya, enggak ya. Dan saya tidak pernah mengajarkan ataupun mengajak apalagi kepada teman-teman untuk lulusnya telat, enggak. Ya, silahkan lulus 4 tahun pas. Tepat waktunya, jangan sampai telat. Karena kalau telat nanti nyesel sendiri. Gitu. Dah jadi melenceng ya. Tadi itu siapa Anwar? Gitu Anwar ya. Pokoknya intinya berikanlah pemahaman, penjelasan bahwa serangan fajar tersebut itu berbahaya. Maksudnya berbahaya itu karena ada aturan yang mengikat. Bisa dipenjara, bisa didenda. Gitu ya. Semoga nggak puas ya dengan jawabannya. Alhamdulillah puas. Terima kasih Kak. Kakak. Selanjutnya boleh kepada Hoiria. Iya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Hairia Rahma Firdasari dari kelompok 3 Ibnu Sina, kelas A1 2021. Mau tanya Kang, tadi kan Akang sempat nyinggung kalau masyarakat itu bukan harus memuji kinerja pemerintah ya, tapi mengkritik kinerja pemerintah melalui tulisan-tulisan. Lalu bagaimana nih kan sekarang banyak nih info kalau mural-mural di jalanan aja banyak dihapus sama aparat. Terus kasus yang kemarin dari BEM UI dipanggil rektor karena mengkritiki kinerja Jokowi yang dinilai kurang. Nah, solusinya gimana kita bisa mengeluarkan aspirasi kita juga menyalurkan aspirasi masyarakat kalau tulisan-tulisan aja dilarang, Kang. Makasih. Mantap. Siapa? Hairia. Woi, melek berita sekali ya. Anda mantap. Saya yakin pengurus Himaptika di sini nggak tahu tuh beritanya. Mungkin nggak tahu ya. Tentang mural, itu masuk vandalisme nggak? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kadang saya mempertanyakan mural-mural yang ada di jalanan. Maaf Kang, ada mural yang gini, rakyat kemiskinan. Kan itu memang bukti nyata Kang. Sekarang banyak yang di PHK, banyak yang kelaparan, banyak yang di jalanan. Iya betul memang. Maksudnya gini, banyak kok hal-hal yang bisa kita lakukan selain dengan mural gitu ya. Banyak maksudnya. Kenapa kita tidak membuat tulisan di Instagram, di
Twitter dan lain sebagainya. Mural bagi saya itu, saya pun suka ya mural-mural yang ada di pinggir jalan, suka aneh gitu. Kenapa suka aneh dengan pemerintah Indonesia? Kenapa mural saya ngobrol tuh grafiti ataupun tulisan-tulisan yang ada di pinggir jalan, di tembok-tembok itu dicat ulang, tetapi baliho-baliho ataupun banner-banner untuk Capres 2024 dipajang sebesar mungkin gitu. Suka aneh dengan pemerintah Indonesia itu. Kenapa? Ya karena itu banyak kepentingan. Nah, kita jangan pernah bosan untuk melakukan perlawanan tersebut. Dengan cara apa? Ya didiklah masyarakatnya. Terus kenapa yang BEM UI dipanggil oleh rektor karena menjelekkan Jokowi? Jujur, saya nggak mengikuti berita itu ya. Jelasnya seperti apa? Cuman yang saya gini, jadi pandangan saya adalah kadang mengkritik itu bukan, kita mengkritik boleh, tapi jangan mengkritik ataupun menghina secara personality. Tapi kritiklah secara instansinya, pemerintahnya. Ataupun ketika kita mengkritik Pak Jokowi ataupun Pak Jokowi, ya yang kita kritik bukan Jokowinya, tapi Pak Jokowi sebagai presidennya. Kadang kita tuh sebagai manusia lupa, yang kita kritik itu orangnya langsung, to the point, tek, si A-nya. Tapi kita tidak ingat bahwa si A itu sebagai apa. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saya mengajak ke teman-teman ketika kita ingin mengkritik seseorang, lihat dulu posisinya di mana. Dia sebagai apa. Nah, jangan orangnya yang kita kritik. Tapi sistem ataupun pemerintahannya, dia sebagai siapanya. Dia sebagai siapa yang kita kritik. Sebagai ketua kah, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati. Itulah sebagainya yang kita kritik. Jangan orangnya. Dan mungkin itu ya penyebabnya kenapa sampai dipanggil oleh dosen UI ataupun rektor UI-nya bahwa mengkritiknya terlalu ke personality. Bentar. Hairiah, Kang. Yang itu bukan yang meme bukan? Iya, jadi katanya kan kalau di berita itu diberitakannya kalau BEM UI mengkritiki kinerja Pak Jokowinya, bukan Pak Jokowinya, Kang, tapi kinerjanya yang dinilai gagal mengatasi pandemi. Yang dinilai gagal mengatasi pandemi. Ya, yang kadang yang jadi pertanyaan saya ketika menilai gagal itu dasarnya dari mana, datanya dari mana, gitu aja. Kita pun sebagai mahasiswa, kita harus kritis melihat sesuatu hal gitu. Jangan sampai kita termakan oleh berita-berita yang ada di media. Karena banyak sekarang media di Indonesia yang dipelintir gitu. Bahkan bukan sekarang sih, dari zaman dulu. Kayak gini lah, sedikit bercerita tentang G30 SPKI. Tahu G30 SPKI kan? Gerakan 30 September ya. Perlawanan supaya pemberontakan PKI. Apakah itu PKI memberontak benar di tanggal 30 September tersebut? Apakah benar enggak? Ada yang bisa menjawab, ada yang bisa membenarkan PKI memberontak di 30 September tersebut? Kan enggak tahu. Ya enggak jelas. Tapi digembor-gemborkan oleh berita bahwa PKI yang memberontak. Ya, PKI yang memberontak, tapi pada kenyataannya banyak versi yang menjelaskan bahwa PKI itu hanya diadu domba, dikambing hitamkan. Jelas ini kudeta yang dilakukan oleh Bapak kita tercinta almarhum Soeharto yang ingin menjadi seorang presiden. Kalau teman-teman penasaran ceritanya seperti apa, silahkan tonton. Ada film Silent, ada film Shadow Play, ada film Jagal, itu menjelaskan di sana menjelaskan tentang PKI zaman dahulu seperti apa. Dah ada di scene film Jagal, dulu itu surat kabar itu koran. Yang pemilik koran ngomong kayak gini, saya menulis berita itu tergantung bayaran. Siapa yang membayar lebih tinggi, beritanya keluar. Maksudnya keluar itu bukan hanya terbit, tapi
dipelintirlah bahasanya, dipelintirlah kenyataannya. Nah itulah mungkin hari ini pun kita jangan sampai termakan oleh media-media yang ada di Indonesia. Gitu. Bukan saya membela Presiden Jokowi, enggak ya. Bukan saya membela pemerintahan, enggak. Saya juga kadang kesel ke pemerintahan. Kadang ngeduma ke pemerintah sama gitu. Cuman maksudnya gini, dinilai kurang, dinilai enggak bisa, apa ya, dinilai apa tadi? Pemerintah dinilai gagal itu tolak ukurnya apa? Gitu aja. Yang harus kita kaji itu di sana. Cuman kalau pengen lebih panjang membahas pandemi itu, ayo kita diskusi nanti setelah ini. Kita diskusi pandemi awalnya kenapa bisa sampai seperti ini. Kita diskusi bareng-bareng gitu. Di luar daripada bahasan sekarang gitu ya. Gitu ya. Makasih. Semoga tidak puas. Gimana buat Hairia? Belum teh. Ya bagus. Jangan puas ya. Ya. Soalnya kan Ya. mau tanya, maaf Kang, apa itu artinya fungsi kita sebagai mahasiswa itu kan penyambung antara masyarakat dan pemerintah itu dibatasi atau enggak Kang? Terus solusinya gimana? Kan itu yang ditanyainnya Kang. Oh iya. Belum kena ke jawabannya. Jawabannya belum kena. Ya. Dibatasi atau enggak? Duh panjang. Kalau pengen cerita nih, saya cerita dari NKKBKK tahun 1965, presidennya 1967 Presiden Soeharto, Menteri Pendidikannya Daud Yusuf, membatasi pergerakan mahasiswa dengan program NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Muncullah yang namanya BEM, muncullah yang namanya himpunan, muncullah yang namanya DPM. Dibatasi pergerakan mahasiswa. Kasarnya gini ya, geus lah mahasiswa mah tong loba tinggulin ke masyarakat, geus we dicicing di kampus. Nah, dibentuklah BEM, dibentuklah DPM, dibentuklah himpunan. Terus masyarakat, orang guru-guru nih, udah guru-guru jangan terlalu banyak terjun ke masyarakat. Dibentuklah PGRI. Para ulama sekarang masyarakat bisi parinter ke ulama, dibentuklah MUI. Pemudana kumaha ieu can iwadahan. Dibentuklah KNPI. Masyarakat, mahasiswa masih kena sok terjun ke masyarakat. Dibentuklah apa? KKN. 40 hari itu zaman bapak kita semua, Soeharto almarhum. Jadi sampai sekarang sebenarnya mahasiswa itu masih di kerangkeng pergerakannya, karena takut ketika mahasiswa sudah turun semua, Indonesia bakal goyah. Pemerintah bakal gentar. Dari zaman dulu itu sampai sekarang. Kenapa sekarang mahasiswa disibukkan dengan kuliah-kuliah yang padat? Ya biar nggak mikirin masyarakatnya. Gitu. Zaman sekarang, zaman 1998 mahasiswa udah jengah, udah bosan, udah kesal dengan pemerintahan, turunlah ke jalanan. Mei 1998 turunlah bapak kita semua lengsernya Bapak Soeharto. Cuman kekeliruan mahasiswa ada yang bilang bahwa tidak memberikan solusi karena B.J. Habibie almarhum menjadi presiden pun tidak menjadi solusi. B.J. Habibie dilengserkan, turun naiklah Gus Dur. Gus Dur dicurangi oleh kawan-kawannya, lantas dilengserkan. Naiklah Megawati. Tidak lama Megawati nggak kerasa karena nggak apapun itulah alasannya saya lupa. Naiklah SBY. SBY program mengkrisiskan lagi. Tapi secara sederhana bahwa mahasiswa hari ini sedang dinindak-bobokan, baik itu oleh pemerintah ataupun oleh kampusnya sendiri. Jangan kita mau melawan teman gitu. Sih kegiatan saya untuk bukan saya mengajar untuk melawan enggak ya, tapi pertanyakan kenapa dibatasi. Gitu.
Ya, sedikit banyaknya jelas. Gimana jelas, Hairia? Jelas teh, jadi maksudnya lihat dari sisi manapun, jangan dari satu sisi, Betul, biar gak kemakan berita. betul, mantap. Jadi Makasih Kak penjelasannya. perspektif yang kita ambil itu harus banyak ya, sudut pandang yang kita ambil itu harus banyak. Mungkin itu ya, sok. Ya, baik bagi teman-teman yang masih mau bertanya boleh ya raise hand terlebih dahulu. Mana nih teman-teman? Kalau enggak mau ditunjuk, tunjuk aja kali ya Kang. Mau bertanya, mau berpendapat silahkan, nggak usah takut. Iya, kita sharing aja ya Kang. Kita sharing aja. Jika ada yang Kamu nanya lagi. boleh, siapa namanya? Anwar. Anwar Kak. Ya, Kan tadi untuk menanyakan mengkritik seorang pemerintah harus dengan tulisan. Bagaimana tanggapan Akang kepada Ruslan Buton yang kritik Bapak Jokowi? Bagaimana tanggapan Akang atau Teteh? Tanggapan saya pribadi terhadap pemerintahan Pak Jokowi gitu. Gitu bukan Anwar? Ya, terhadap Ruslan Buton yang kemarin-kemarin ya menyampaikan dengan tanggapan pemerintahan Jokowi sekarang ini, tanggapan Akang kepada Ruslan Buton dan Pak Jokowinya bagaimana? Ruslan Buton. Ya, yang menanggapi pemerintahan Bapak Jokowi. Gimana nih? Bagaimana tanggapan Akang kepada Ruslan Buton yang menyampaikan pendapatnya terhadap Bapak Jokowi? Tulisan bagaimana pendapat Akang terhadap Ruslan Buton dan Bapak Jokowi tersebut? Siapa Ruslan Buton? Ya, Kak. Oh, ya. Yang mana ya? Saya nggak tahu, maaf. Kurang update. Yang mana? Yang isi tulisannya untuk meminta Bapak Jokowi mundur. Yang itu. Oh, tanggapannya. Ya kalau yang jadi kalau isinya seperti itu, tanggapan saya gini. Ketika misalkan jangankan seorang yang tidak mempunyai power untuk meminta Pak Jokowi mundur, orang yang mempunyai power sekalipun belum tentu diikuti gitu. Jadi kalau ingin Pak Jokowi mundur, harus mencari data yang jelas dan kumpulkanlah masyarakat yang banyak, sebanyak mungkin, turunlah ke jalanan, demo langsung dan gitu. Dan kalau misalkan pendapat saya tentang pemerintahan Pak Jokowi sekarang, jujur saya kecewa. Banyak blunder yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Gitu. Nantilah itu di luar daripada konteks waktu ini, di luar daripada materi hari ini ya, kita diskusi lagi tentang pemerintahan seperti apa. Cuman saya pun sebagai pendukung Jokowi dulu kecewa gitu terkait melihat pemerintahan Indonesia hari ini gitu. Dan mungkin untuk tadi Ruslan Buton itu terkait mungkin surat terbuka untuk meminta untuk Pak Jokowi mundur. Bagi saya itu hal yang sangat berani dan patut diapresiasi. Cuman kecil kemungkinan untuk Pak Jokowi mundur gitu. Tapi itu sangat hal yang patut dan sangat harus diapresiasi oleh kita. Keberanian itu memang sangat sulit gitu. Saya pun nggak berani bilang seperti itu. Gitu. Nah mungkin gitu, itu ya
Anwar. Iya, Kak. Ya, mungkin sesi tanya jawab dicukupkan ya, Kang. Nah, ada kesimpulan dari materi yang Akang sampaikan. Pengertian mahasiswa adalah orang yang sedang melakukan pendidikan di perguruan tinggi dan terdaftar di bagian administrasi. Nah, seorang mahasiswa itu harus mempunyai idealisme, mahasiswa itu harus berpikir kritis, contohnya membaca buku dengan diskusi. Terus ada peran mahasiswa. Yang pertama ada iron stock, cadangan generasi, harus mempunyai tujuan, persiapan. 2 ada guardian of value, nilai-nilai yang ada di masyarakat, tata krama, sopan santun. Yang ketiga ada agent of change, yaitu membawa perubahan. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk materi kali ini. Terima kasih kepada Akang yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Sedikit penutup Ya, dari saya. Penutup ya, sedikit closing statement. Jadi gini, ada yang pernah bilang bahwa kita belajar dari siapapun. Siapapun bisa menjadi guruku, alamaraya sekolahku. Teruslah berkarya atau mati dalam kegelisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf juga bila ada tutur kata yang salah dari saya. Saya Eva Laila selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.